Dalam perjalanan Twin Flame, ada satu fase yang sering dibicarakan, namun jarang benar-benar dipahami, yaitu fase menjelang union jiwa. Banyak orang mengira bahwa union hanya berarti bertemu kembali secara fisik dengan pasangan. Padahal, dalam perjalanan spiritual, union sejati justru dimulai dari dalam diri. Ada beberapa tanda spiritual yang biasanya muncul ketika seseorang semakin dekat dengan tahap penyatuan ini. Tanda-tanda ini tidak selalu dramatis, tetapi terasa sangat dalam dan mengubah cara kita memandang hidup. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, perasaan bahagia yang tidak bergantung pada siapapun. Salah satu perubahan pertama yang sering muncul adalah munculnya kebahagiaan yang mandiri. Jika sebelumnya kebahagiaan sangat bergantung pada kehadiran pasangan, pesan dari pasangan, atau perhatian dari mereka, kini perasaan itu berubah. Seseorang mulai merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang muncul dari dalam diri sendiri. Ini seperti sebuah kesadaran baru. Hati terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan kehidupan tidak lagi terasa seperti perjuangan yang berat. Perasaan ini sering digambarkan seperti momen pencerahan kecil, di mana seseorang menyadari bahwa sumber cinta sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Kedua, hilangnya keterikatan berlebihan terhadap pasangan. Pada fase awal perjalanan Twin Flame, banyak orang mengalami keterikatan emosional yang sangat kuat. Perasaan bisa naik turun hanya karena pesan yang datang atau tidak datang dari pasangan. Namun menjelang union, keterikatan ini mulai perlahan menghilang. Bukan berarti cinta itu hilang, justru sebaliknya. Cinta menjadi lebih matang. Seseorang tidak lagi merasa harus mengejar atau mempertahankan hubungan dengan cara yang penuh kecemasan. Muncul perasaan aman yang sangat dalam, seolah-olah pasangan itu sudah ada di dalam diri sendiri. Dari sinilah cinta mulai berevolusi. Dari cinta yang sebelumnya penuh pencarian dan ketergantungan, berubah menjadi cinta yang lebih tenang, lebih memberi, dan lebih bebas. Ketiga, perubahan lingkungan dan hubungan sosial. Ketika kesadaran spiritual meningkat, seringkali lingkungan kehidupan juga ikut berubah. Hubungan dengan beberapa orang lama bisa terasa tidak lagi selaras. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan, mungkin sekarang terasa kosong atau tidak nyambung. Hal yang sama juga bisa terjadi pada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Sesuatu yang dulu terasa sangat penting, tiba-tiba terasa tidak lagi memiliki makna yang sama. Perubahan ini sebenarnya adalah bagian dari proses pelepasan energi lama, seolah-olah kehidupan sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang baru. Dalam banyak tradisi spiritual, fase ini sering dianggap sebagai transisi dari kesadaran dunia lama menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana nilai-nilai kehidupan mulai berpusat pada cinta, kejujuran, dan kesadaran diri. Keempat, sinkronisitas yang semakin sering terjadi. Tanda lain yang sering muncul adalah meningkatnya sinkronisitas dalam kehidupan sehari-hari. Sinkronisitas adalah kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan, tetapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Misalnya, bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat, mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa sengaja. Keinginan atau niat tertentu tiba-tiba terwujud lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketika ini terjadi lebih sering, kehidupan terasa seperti sebuah puzzle besar yang mulai tersusun dengan sendirinya. Banyak orang yang mengalami fase ini mengatakan bahwa mereka mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Seolah-olah kehidupan sedang bekerja bersama mereka, bukan melawan mereka. Jalan yang sebelumnya terasa gelap atau membingungkan, perlahan mulai terlihat lebih jelas. Ada keyakinan baru bahwa setiap pengalaman, setiap pertemuan, bahkan setiap keterlambatan dalam hidup sebenarnya sedang mengarahkan kita menuju sesuatu yang lebih terang. Kelima, kedamaian batin yang semakin mendalam. Menjelang union, banyak orang juga merasakan perubahan energi spiritual yang cukup kuat. Perasaan syukur muncul lebih sering, bahkan terhadap hal-hal kecil dalam kehidupan. Ada kedamaian batin yang tidak mudah terganggu oleh situasi di luar. Tubuh dan emosi terasa lebih sensitif terhadap energi. Kadang muncul momen-momen hening yang sangat dalam, di mana seseorang merasa sangat terhubung dengan dirinya sendiri. Fase ini sering dianggap sebagai proses penyelarasan energi, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa mulai bergerak dalam frekuensi yang lebih harmonis. Keenam, kesadaran akan misi hidup. Perubahan penting lainnya adalah
munculnya kesadaran yang lebih kuat terhadap tujuan hidup. Seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan twin flame bukan hanya tentang hubungan romantis. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Banyak orang yang mendekati union justru menjadi lebih fokus pada pengembangan diri, pelayanan kepada orang lain, atau karya yang memberi makna bagi kehidupan banyak orang. Menariknya, pada tahap ini seseorang tidak lagi terlalu terobsesi pada hubungan itu sendiri. Ia mampu berjalan sendiri dengan penuh keyakinan, sambil tetap menghormati perjalanan pasangannya. Justru kemandirian inilah yang sering dianggap sebagai kunci akhir dari proses twin flame. Jika saat ini kamu merasa hidup sedang berada dalam fase hening atau perubahan terasa sangat lambat, jangan langsung menganggap bahwa perjalananmu gagal. Seringkali, fase yang terlihat paling tenang justru adalah fase di mana perubahan terbesar sedang terjadi di dalam diri. Perjalanan twin flame bukan tentang seberapa cepat seseorang bertemu kembali dengan pasangannya, tetapi tentang bagaimana seseorang menemukan kembali dirinya sendiri. Ketika seseorang berhenti mengejar dan mulai hidup dalam kesadaran dan cinta dari dalam, energi hubungan itu seringkali menemukan jalannya sendiri. Dan di sanalah keajaiban perjalanan spiritual ini benar-benar dimulai.